Bapak ingin ketemu siapa? Rajamu. Katakan ada orang dari pantai selatan ingin bertemu, ya? Tunggu di sini, saya akan melapor. Terima kasih. Eyang? Maaf, Brahma. Encokku ini suka kumat kalau menunggu terlalu lama. Silakan duduk, Eyang. Silakan, Eyang. Ini Kakang Bagaskara. Mungkin bisa bercerita tentang anakmu Wanapati. Wanapati ketemu, Eyang? Belum. Coba biar Kakang Bagaskara sendiri yang bercerita. Anak itu sempat menjadi cantrik di perguruan Ligabuana. Residang Arcarya yang menemukan di perbatasan Kawali sedang menjadi rebutan para pendekar. Sekarang dia masih di sana, Eyang Resi? Seorang pendekar pilih tanding. Nyaris tidak ada lawan di Santero Majapahit. Mengangkat Wanapati sebagai muridnya. Di mana padepokannya, Eyang? Arya Jimbaran tidak memiliki padepokan. Beberapa tahun dia pernah menempati di salah satu bukit di lereng Gunung Penanggungan yang masih termasuk kekuasaan perguruan Linggabuana. Tapi dia sudah meninggal. Dan Wanapati? Terakhir sekali, Wanapati menyerahkan pedang Daruwangi kepada Residang Acarya sebelum turun gunung. Saya khawatir Wanapati akan menghadapi mara bahaya kalau semua pendekar menginginkan pusaka dari gurunya. Kau boleh mandi, Wanapati. Setelah itu, baru kita melanjutkan perjalanan. Tempat padepokanku masih jauh. Di seberang sungai itu. Aku akan menemani kamu mandi, Wanapati. Aku mau membantu membersihkan daki tubuhmu. Tidak, Kakang Bo. Perbuatanmu akan kulaporkan pada ibu. Kalau kau masih berani macam-macam terhadap Wanapati. Jawab dengan jujur, Adi Gandari. Kamu naksir pemuda itu? Aku tidak pernah bisa suka pada lelaki buaya. Setampan apapun dia. Hati-hati kalau bicara, Adi Gandari. Biasanya, kebencian yang terlalu dalam adalah awal dari sebuah cinta. Kakang Bo, hentikan bicara soal itu. Aku tidak mau ibu marah oleh karena ulah kita. Perbuatanmu pada malam itu sudah sangat mengecewakan hati ibu. Ya. Aku heran. Kenapa kamu tidak melarikan diri saja dari kami? Aku tahu kamu sakti. Saya ingin tahu apa sebenarnya yang diinginkan orang-orang dari diri saya. Sekalian ingin berkenalan dengan manusia-manusia rimba persilatan yang pernah saya dengar. Siapa kamu? Kalian pasti murid Durgandini. Bocah itu murid si keparat Jimbaran, bukan? Kalau iya, apa urusanmu? Banyak. Banyak hal yang harus kuurus dari bocah itu. Jimbaran telah berhutang padaku.
Dia telah banyak menghancurkan hidupku, juga mencuri kitab pusakaku. Maka, mau tidak mau, aku harus mendapatkan kembali milikku lewat murid si keparat itu. Enak saja kamu ngomong. Jangan sampai aku pergunakan kekerasanku, anak manis. Dan jangan sampai aku pergunakan pedangku. Karena gurumu pun tidak akan sanggup melawanku. Kau sudah menghina ibuku, Nenek Peot. Maka kau harus menanggung akibatnya. Secantik kamu, pasti akan lucu kalau mukamu kurobek sedikit dan hidungmu yang bangir ini kupotong sedikit. Aku tidak takut, Nenek Peot. Kamu memang tidak pernah takut, anak manis. Tapi sebagai anak perawan, kamu akan menderita malu seumur hidup apabila wajahmu kubikin cacat. Menghadapi mati pun aku tidak takut. Mati itu jauh lebih mudah dan lebih enak. Karena urusanmu dengan dunia sudah rampung. Tapi kalau wajahmu kubuat cacat, kau akan merasa terhina dan tersiksa selamanya. Bahkan mungkin calon suamimu pun akan kabur. Ya, apa-apa? Aku paling tidak suka dibokong. Kisana, jalan mana yang menuju Gunung Penanggungan? Ke kanan, Nyai. Pegunungan yang Nyai jumpai sudah termasuk daerah Gunung Penanggungan. Terima kasih. Ya. Apa kamu sudah mempelajari jurus pedang menyapu angin milik Jimbaran? Itu baru jurus dasar anak muda. Keluarkan yang lebih hebat. Inti jurus pedang menyapu angin.
Cepat telan ini. Racun kuku Bibisar Pakenaka sangat ganas. Terima kasih. Terima kasih. Bibi itu memang luar biasa. Kamu benar-benar murid Jimbaran yang baik. Sekarang sudah saatnya kamu harus kubawa. Durgandini, jangan salahkan aku. Anak dan muridmu berani melawan aku. Dari dulu kamu tidak pernah berubah, Sarpakenaka. Pengecut. Beraninya sama anak kecil. Jangan salahkan aku. Aku paling tidak suka sama anak muda yang kurang ajar sama orang tua. Serahkan murid Jimbaran padaku. Anak dan muridku yang berhasil menangkap dia. Wanapati, bertahanlah. Kau pasti bisa sembuh. Asap racun Bibisar Pakenaka memang sangat kejam. Untung kau bisa selamat. Kang Bo. Durgandini, kau akan membayar mahal untuk semua ini. Akan kukerahkan semua jago dari aliran hitam untuk melumatkan perguruanmu. Ya! Kamu kan murid Arya Jimbaran. Ibu, dia terkena racun darah dan racun hisap Bibisar Pakenaka.
Dia telah membohongi kalian. Secuil pun tidak ada tanda-tanda di badannya keracunan. Tapi dia lemah, Guru. Dia telah menipumu. Hei, anak setan! Mana pedang Daruwangi milik gurumu? Sudah saya serahkan ke Sidang Acarya, Bibi. Bohong! Cepat serahkan padaku, atau tubuhmu akan kurencah habis. Sungguh, Bibi. Saya dicegat para resi Linggabuana. Waktu baru saja turun gunung. Pembohong! Guru dan murid sama kelakuannya. Hop! Ampun, Guru. Saya melihat sendiri. Dia menyerahkan pedang sakti itu sebagai penebus diri saya yang menjadi tawanan mereka. Ampun. Ibu! Jangan bunuh dia. Dia telah menolong jiwa saya. Dia telah 2 kali menyelamatkan jiwa saya. Tidak ada urusan. Dia memang pantas untuk dibunuh. Sebagai murid Arya Jembaran, dia juga tidak setia. Murid apa yang dengan seenaknya menyerahkan pedang pusaka gurunya sendiri? Jangan, Bu. Bunuh saya sekalian kalau Ibu mau membunuhnya. Gandari, ada apa sebenarnya kamu? Saya mencintainya, Bu. Gandari? Kau mencintai dia? Dia pasti sama mata keranjangnya dan juga tidak setia seperti ayah kan, Bu? Silahkan Ibu membenci Arya Jimbaran. Tapi saya tidak. Bagaimanapun dia yang menitiskan darahnya ke tubuh saya. Saya tahu, Ibu hanya pura-pura membenci ayah. Padahal, Ibu masih sangat mencintai ayah. Tutup mulutmu. Pengakuanmu padaku malah membangkitkan nafsuku untuk membunuhnya. Ha! Wanapati, cepat lari! Cepat! Ibu! Kenapa Ibu tidak menangkis serangan saya, Bu? Ampuni saya, Bu. Saya tidak bermaksud menyakiti Ibu. Saya hanya ingin memberikan kesempatan pada Wanapati untuk lari, Bu. Kau akan mati kalau seranganmu kutangkis. Aku sedang mengerahkan seluruh tenaga dalamku untuk membunuh murid ayahmu. Ampuni saya, Bu. Dugaanku itu ternyata menjadi kenyataan. Semua perguruan tiba-tiba menjadi musuh kita. Baik itu yang beraliran putih maupun yang beraliran hitam. Semua menginginkan pedang warisan Arya Jimbaran itu. Kita sudah sepakat untuk mempertahankan Kandarsi. Jadi, apapun akibatnya, harus kita tanggulangi. Jaga yang benar, hati-hati ya. Ya, ya. Hei, bangun. Ngantuk. Ampun, Guru. Kami diserang lagi. Mereka membunuh 2 penjaga dengan pisau ini. Ada suratnya, Guru.
Kini, perguruan tapak dewa terang-terangan menantang pertandingan terbuka. Dengan menampilkan masing-masing 5 orang jago. Yang menang, mereka berhak mendapatkan pedang Daruwangi. Karma pala itu akhirnya datang juga padaku. Apa maksud ibu? Siapa menabur bibit, dia akan menuai hasil. Siapa yang menebar angin, dia akan menuai badai. Dulu ibu melawan larangan kedua orang tua. Sebetulnya ibu sudah dijodohkan dengan seorang pangeran dari Majapahit. Tapi ibu lebih tertarik pada Arya Jimbaran. Segala tindak tanduknya menawan. Ibu terjerat dalam asmara yang dia pancarkan lewat sinar matanya. Maafkan saya, Bu. Selama ini saya belum pernah jatuh cinta pada siapapun. Tapi kali ini, Wanapati benar-benar telah menarik hati saya. Lelaki itu makhluk yang paling tidak bisa dipercaya. Dia melukai perasaanku ketika aku sangat membutuhkan kasih sayangnya. Beberapa saat lagi. Saya sedang mengandung. Saya ingin anak ini lahir ditunggui oleh bapaknya. Kita sudah sepakat untuk tidak saling menghalangi rencana kita masing-masing. Bukan begitu, Durgandini? Aku harus ke Kediri untuk menyelesaikan tantangan pendekar Raksamuka. Saya tahu. Itu hanya alasan Kakang untuk meninggalkan saya. Dan menemui perempuan-perempuan lain simpanan Kakang. Aku tidak mau mendengar kata-kata merajuk seperti itu. Kita sudah cukup lama hidup bersama. Mestinya kamu cukup tahu tentang sikapku. Kakang Jimbaran, aku benci kamu. Jangan kembali kemari. Aku tidak sudi meladeni kamu lagi. Sebetulnya ibu masih mencintai ayah, bukan? Tidak ada yang mampu melupakan lelaki seperti ayahmu. Cintaku pada Arya Jimbaran sama besarnya dengan rasa benciku padanya. Agaknya perpecahan dalam kerajaan Majapahit kian memanas, Yang Resi. Iya, saya dengar. Bre Wirabumi sudah mendapatkan stempel emas Kaisar Yunglo dari negeri Cina. Bahkan satu pasukan Cina sengaja didatangkan untuk melatih olah keprajuritan tentara Wirabumi. Kalau mereka jadi berperang, kejayaan Majapahit bisa runtuh. Semua pendekar tua sependapat dengan jalan pikiranmu, Brahma. Itu kenapa Padepokan Linggabuana tetap tidak mau memihak. Gusti Bre Wirabumi tidak mengharapkan dukungan dari Linggabuana. Hanya mau meminjam kitab Bulan Sabit menyapu Mega. Sungguh, kami tidak pernah memiliki kitab yang seperti Gusti Menak katakan. Perlu Bapak Resi ketahui, kitab tersebut dicuri oleh Arya Jimbaran dari perpustakaan keraton. Jangan diberikan, Paman Resi. Mereka menghendaki kitab itu hanya untuk memenangkan peperangan. Dasar pemberontak. Kami tidak memberontak.
Gusti Breh Wirabumi hanya menginginkan mahkota yang menjadi haknya dari kepala Wikramawardhana. Kurang ajar. Maaf, kami tidak mau perguruan kami menjadi ajang pertumpahan darah. Silakan tuan-tuan yang budiman mencari tempat yang lain. Kalau tuan-tuan masih melanggar juga, terpaksa kami akan memakai kekerasan. Tidak memihak siapapun. Silakan. Kakang Bagaskara, kami mau menunjukkan pedang Daruwangi yang berhasil kami dapat dari murid Arya Jimbaran. Saya sangat mengenal pedang itu. Dulu Jimbaran sering memamerkan kehebatan pedangnya kepadaku. Palsu. Pedang ini dibuat dari wajah biasa dan tidak harum. Aku kenal sekali bau wangi dari wajah tahi bintang yang dijadikan bahan Daruwangi. Dan pedang itu ukirannya sangat halus sekali. Saya kagum pada kecerdikan anak itu. Tua-tua bangkotan seperti ini masih bisa diakali. Pak Bersi, di mana sekarang anak itu? Dia kubiarkan turun dari gunung. Setelah menyerahkan pedang pusaka yang ternyata palsu itu. Kenapa setiap orang kelihatan seperti benci kepada saya? Kenapa orang-orang desa ini seperti curiga pada saya? Kami takut, Kisanak. Sejak pecah perang antara Pamotan dengan Majapahit, banyak sekali perampok yang berkeliaran di desa ini. Mereka sering dengan kejam merampas semua padi dan bahan makanan kami. Desa ini masuk kawasan mana? Sebenarnya sudah masuk kota Raja Majapahit. Kenapa kalian tidak melaporkan ke kota Raja? Tidak ada yang berani, Raden. Bisa dibunuh kalau berani melaporkan perampokan itu. Kami curiga kawanan rampok itu punya mata-mata di setiap desa, termasuk di sini. Tempat ini jauh dari salah satu perguruan silat? Yang paling dekat ada kira-kira 3 hari perjalanan. Perguruan Lawang Pitu. Tapi mereka tidak pernah kemari.
Tega kamu mau meninggalkan ibumu, nak? Biarkan saya pergi, Bu. Saya ingin mengikuti naluri batin saya. Saya ingin lihat dunia, Bu. Kamu tidak akan tahan melihat kehidupan secara telanjang. Kehidupan yang ganas dan penuh kekejian. Selama ini saya hanya melihat kehidupan dari mata ibu. Saya ingin menggunakan mata dan mata hati saya sendiri untuk melihat dunia. Semua orang yang kucintai pada akhirnya selalu meninggalkan aku. Untuk sementara, kalau Bapak mengizinkan, saya akan tetap tinggal di sini. Saya ingin tahu bagaimana tindakan gerombolan Cakri kepada saya. Berbahaya sekali, nak. Gerombolan mereka sangat ganas. Mereka tidak segan memenggal leher orang yang dianggapnya musuh. Saya ingin tahu, apakah dia bisa memenggal leher saya? Orang itu seperti sengaja memamerkan ilmu silatnya kepada penduduk yang lewat. Habisi dia dan bakar rumah orang yang telah berani menampungnya itu. Pokoknya, siapapun orang asing yang berani masuk daerah kekuasaan kita harus dibantai. Biar dia tentara Majapahit sekalipun. Karas. Ya, Kang. Ambil beberapa anak buahmu dan habisi lelaki asing itu. Baik, Kang. Ayo.
Kamu sudah berani melawan anak macan pasir guling. Aku sudah kenyang dengan kesulitan. Aku tidak pernah takut. Ayo. Kakang benar-benar hebat. Kalau tidak Kakang bantu, Yulintang bisa gawat. Yulintang itu kakakmu? Iya, saya kakaknya. Dan benar kata Mahesa. Terima kasih. Kisanak telah menolong kami. Siapa lelaki pengecut yang berani malu mengeroyok wanita? Saya sendiri kurang tahu. Tiba-tiba dikeroyok. Wanapati! 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 Rumah saya dibakar. Siapa yang melakukan? Orang-orang Cakri. Mereka sudah lari. Tidak usah, nak. Mereka perampok yang kejam. Kamu berbahaya. Cakri itu anak bupati. Anak siapapun dia yang berani menganiaya rakyat adalah musuhku. Kamu tidak usah unjuk gigi, anak muda. Ini daerah kekuasaanku. Ayo. Kakang sudah punya pacar? Kalau belum punya, kenapa? Soalnya, Yulinta belum punya pacar. Apa, ayo? Mahesa, kamu pasti ngomongin tidak-tidak. Yulintang bilang belum punya pacar. Memang benar kan? Tuh kan, kamu memang suka iseng, Mahesa. Aku tidak mau dijodoh-jodohkan. Wah, maaf Kang Wanapati. Ternyata Yulintang tidak mau sama Kakang. Saya tidak bilang begitu. Pokoknya kamu tidak boleh ikut campur urusanku.
Aku menempuh arah yang keliru. Aku kehilangan jejak begitu menyeberangi sungai. Di mana kamu, Wanapati? Sebenarnya saya ingin sekali bertemu dengan orang tua saya sendiri. Tapi saya sama sekali tidak tahu dari negeri mana sebenarnya saya berasal. Yang jelas, pertama kali saya ikut Eyang Dang Acarya, saya tidak mengerti bahasanya. Tentunya orang tua Kakang juga ingin sekali menemukan putranya. Yang Kakang katakan pada Maesa tadi benar. Sampai sekarang saya belum memikirkan itu. Karena sampai sekarang belum ada seorang pun yang mau dengan saya. Kenapa? Tampaknya usaha pencarian putra Raden akan semakin rumit. Meskipun usahanya menjadi semakin lebih jelas. Saya yakin Dewata akan membantu kami, Eyang. Karena sudah cukup lama kerinduan kami pada Wanapati menggoreskan kepedihan pada hati kami. Kalau saya sebenarnya lebih suka belajar ilmu dagang dan ilmu sastra. Saya tidak suka berkelahi. Tapi Romo memaksa saya ikut nyantrik di Padepokan Kanuragan. Sebenarnya kebanyakan orang tua juga tidak menginginkan anaknya menjadi tukang berkelahi. Tapi dalam zaman yang penuh gonjang-ganjing macam sekarang, kalau kita memiliki ilmu kanuragan, paling tidak kita bisa melindungi diri sendiri kalau ada yang mengganggu. Contohnya kemarin, waktu kita diganggu orang, kita kan bisa menjaga diri. Kadang-kadang otakmu itu memang kurang waras, Mahesa. Dasar lelaki buaya. Aku pernah melihat gadis itu. Kalau tidak salah, Putri Demang Kalijati. Kau akan membayar mahal berani menggait kekasihku. Yuk. Rawon satu. Mari, Ayam satu lagi. Tolong buatkan nasi pecah jangan lupa. Bumbunya yang banyak ya. Saya tidak akan kembali ke Madangkara sebelum Wanapati saya ketemukan, Eyang. Rasanya sudah terlalu malu. Berkali-kali saya tinggalkan istana. Tetapi hasilnya selalu gagal. Eyang akan berusaha membantu sebisa-bisanya. Paling tidak, Eyang akan menyebarkan anak-anak untuk membantu mata Eyang. Ya, mudah-mudahan Eyang bisa menemukannya. Untuk itu,
sebaiknya Raden sering berkunjung ke rumah Eyang. Mau pesan apa, Den? Nasi pecel sama wedang. Iya. Kadang-kadang saya merasa sebagai seorang ayah yang paling bersalah, paling tidak berdaya. Jangan terlalu menyalahkan diri. Saya dengar Raden malah terlalu bertanggung jawab kepada keluarga. Sehingga sering sekali Raden meninggalkan tahta. Wanapati bukan hanya seorang anak. Karena dia putra mahkota. Artinya dia anak bangsa. Anak negeri Madangkara. Sehingga kehilangan dia menjadi kepedihan seluruh rakyat Madangkara. Memang, biasanya saya selalu menjemput Lintang dan Mahesa ke Padepokan. Kalau mereka mau pulang. Kebetulan saya menjumpai adik Lintang dan Mahesa dikeroyok oleh pendekar-pendekar berhati jahat. Saya tidak bisa membiarkan pendekar yang adigang adikung. Apalagi mereka tega menyerang wanita. Meskipun Prabu Wikramawardhana sudah berhasil mengalahkan Gajah, banyak daerah-daerah tidak bertuan dan dikuasai oleh penjahat. Sebaiknya Kakang tinggal saja di sini. Saya tidak bisa tinggal di suatu tempat yang lama. Sebab banyak sekali orang yang ingin membunuh saya. Biar saya mencari. Kakang ke depan, biar saya cari ke halaman samping. Lintang, kenapa kau nak? Seseorang telah menyerangnya. Saya yakin jarum beracun. Siapa yang melakukannya, Wanapati? Hanya Sri Banon yang memiliki jarum beracun yang begitu dahsyat. Dia murid Durgandini, si Ratu Racun. Aku akan mencarinya sampai dapat. Apa anakku bisa ditolong, nak? Lintang sudah tewas, Pak. Tidak seorang pun yang mampu menahan racun Sri Banon. Wanapati,
aku mencarimu kemana-mana. Aku juga mencarimu. Untuk menghukum perbuatan licikmu pada Putri Demang Kalijati. Kau menuduhku? Hanya kamu yang punya jarum rahasia beracun. Karena aku cemburu pada anak itu. Siapapun gadis yang berani mendekati kamu, akan aku bunuh. Kamu memang binatang. Jangan dikucek. Matamu bisa buta. Diam. Tahan pedihnya. Aku akan menolongmu. Gandari. Kita harus mencari sungai untuk merendam matamu. Jangan sampai racun itu membusukkan bola matamu. Tidak saya sangka kita bakal bertemu lagi. Kamu tahu bahwa sebenarnya saya mulai mencintaimu. Rendamlah matamu. Aku mau cari batang kecombrang untuk pupuk matamu. Saya akan menangis seumur hidup kalau tidak bisa lagi menikmati kecantikanmu, Gandari. Kamu mulai ketularan penyakit gurumu, Wanapati. Kehebatan guru adalah dia tidak pernah berdusta. Dia selalu berkata apa adanya, dan itu yang saya tiru. Maksudmu? Kalau saya mengagumi, adalah benar-benar karena kamu cantik. Buka dan tutup matamu, Wanapati. Supaya serbuk racun itu cepat larut dengan air. Mudah-mudahan besok pagi matamu sudah dapat digunakan lagi. Kamu tahu, apa pertama yang ingin saya lihat kalau mata ini sembuh? Apa? Senyummu. Kenapa? Karena yang paling mahal dari semua yang kamu miliki adalah senyum. Kamu sudah mulai kurang ngajar, Wanapati. Sungguh, selama kita berkenalan, baru sekali saja kamu tersenyum kepadaku. Bukankah itu karena senyummu memang mahal? Sebenarnya itu karena aku kurang suka melihat lelaki yang selalu salah duga ketika mendapat senyum dari seorang wanita. Aku yakin kamu mengatakan itu sambil tersenyum. Bagaimana kamu bisa tahu? Karena kamu tahu aku tidak bisa melihat senyummu.
Sehingga kamu tidak takut aku salah duga. Lebih baik kita tidur, supaya besok pagi aku bisa memberikan pupuk lagi di matamu. Terpaksa malam ini kamu merangkap menjadi pelindung saya. Jangan dipaksakan kalau masih silau. Berdirilah di hadapan saya, Gandari. Saya ingin pertama kali melihat adalah wajahmu. Dan kalau bisa senyummu. Weh. Angin apa yang membawa tuan-tuan dari Linggabuana datang kemari? Silakan masuk. Silakan duduk. Tentu ada hal yang penting tidak bisa ditunda. Sehingga Kakang Resi Sudi melangkahkan kaki ke pondokku. Tidak usah terlalu berbasa-basi, Durgandini. Kami kemari karena mendengar bahwa murid Arya Jimbaran berhasil ditangkap oleh muridmu. Kami perlu ketemu dia. Pasti kalian sudah terkena tipu dayanya. Betul. Dan kedatangan kami untuk memberikan hukuman yang setimpal. Dia sudah menipu kami. Dia memberikan pedang Daruwangi palsu. Itu sudah melecehkan perguruan Linggabuana yang terhormat. Aku sudah menduga. Anak itu memang licik seperti gurunya. Dia sudah lari dari rumahku setelah berhasil merayu dan menipu anakku. Kira-kira kemana mereka pergi? Kenapa Paman Resi malah tanya padaku? Karena Nyimas yang terakhir melihatnya. Aku malah curiga. Mereka menuju padepokan tuan-tuan. Tempat tinggal terakhir Arya Jimbaran. Sebab kemungkinan seluruh harta warisan Jimbaran tersimpan di sana. Lebih baik kita kembali ke Gunung Penanggungan. Kenapa? Kita baru saja meninggalkan Penanggungan. Melihat kecerdasan Wanapati dengan menyerahkan pedang Daruwangi palsu kepada Dang Acarya, saya yakin dia kembali ke Penanggungan setelah berhasil mengecoh semua pendekar dengan seolah-olah dia menjadi pelarian yang dikejar-kejar ke sana kemari. Tidak ada salahnya kalau kita ke sana. Tapi kalau bisa jangan melewati padepokan Linggabuana, Eyang. Sebenarnya kau juga berhak atas warisan guru. Karena kau putri kandungnya. Sebenarnya aku tidak terlalu peduli dengan warisan itu. Kalaupun pada waktu itu aku ikut menangkap kamu, itu hanya karena kepatuhanku pada ibu. Saya sendiri tidak tahu apa yang sebenarnya diwariskan guru. Yang saya terima hanya sebilah pedang sakti. Daruwangi. Pedang itu merupakan dambaan semua pendekar di bumi Majapahit ini.
Dan pedang itu sudah kamu serahkan ke Padepokan Linggabuana, bukan? Sri Banon melihat sendiri pedang itu kamu serahkan pada Dang Acarya. Itu pedang palsu yang saya bikin atas perintah guru. Pedang aslinya saya sembunyikan di suatu tempat. Kamu tidak takut kalau resi-resi Linggabuana menjadi berang setelah tahu bahwa pedang yang kamu serahkan itu palsu? Saya heran. Para resi yang seharusnya sudah tidak mau mengurus keduniaan masih ikut-ikutan berebut pedang pusaka. Mereka pasti dengan sekuat tenaga akan mencari kamu, menangkap, dan kemudian mencincang tubuhmu. Tentu saja, kalau mereka mampu. Mereka adalah resi-resi yang mumpuni dalam ilmu kanuragan dan kedikjayaan. Kamu terlalu menganggap enteng mereka, Wanapati. Kamu tahu, pendekar-pendekar di bumi Majapahit ini sangat segan pada mereka. Itu urusan mereka. Saya hanya segan kepada orang yang memang pantas untuk disegani. Di sana, Arya Jimbaran menutup hayatnya. Udaranya sangat bersih, tapi dingin sekali. Pada bulan-bulan tertentu, embunnya bisa membeku. Di mana letak Padepokan Linggabuana, Eyang? Di sebelah sana. Di antara dua bukit di sebelah selatan itulah letak Padepokan Linggabuana. Cukup jauh dari tempat Jimbaran. Guci itu berisi abu mendiang ayahmu. Saya melakukan pelebon. Di sana, di dekat pohon besar, di mana guru sering melakukan semedi waktu beliau belum meninggal. Maafkan hamba, Romo. Selama ini hamba hanya mendengar semua tentang keburukan Romo. Hampir tidak ada selembar pun tentang kebaikan Romo di mata hamba. Maafkan hamba. Karena hamba merupakan korban dari keretakan Romo dengan ibu.
Tidak usah, Nimas. Saya kurang suka penggunaan senjata rahasia. Kenapa? Apapun sah untuk mencapai kemenangan. Guru pernah berpesan tentang kemenangan. Apa kata Romo? Kemenangan sejati adalah ketika kita mampu mengalahkan musuh tanpa membunuh. Ketika kita mampu menaklukkan musuh tanpa merendahkan. Gua itu tidak jauh lagi. Kita harus istirahat di sana. Kalau tidak, kita bisa beku. Kami bahkan tidak pernah berpikir untuk mengangkat Kintan Kertapati sebagai pengganti Wanapati. Karena keyakinan kami kuat, Eyang. Dewata pasti akan mengembalikan putra pertama kami yang hilang. Dewata tidak pernah tidur, Raden. Nasib putra Raden akan selalu sejahtera. Karena cinta ayah dan ibunya yang tulus. Saya merasakan pertemuan kalian sudah sangat dekat. Besok tinggal menyeberangi satu jurang lagi. Maka gua tempat penyimpanan pusaka itu akan ketemu. Tapi lebih dulu saya harus mengambil pedang Daruwangi. Apa gua tempat menyimpan pusaka itu juga dekat penyimpanan Daruwangi? Kita harus memecahkan rahasia untuk bisa sampai ke tempat penyimpanan pusaka itu. Dan rahasia itu ada pada tulisan yang ada pada pedang itu. Kita seperti pengecut-pengecut yang sama sekali tidak memiliki nyali. Sehingga harus menempuh jalan sialan seperti ini. Nanti kalau kita sudah berhasil merampas kitab pusaka Arya Jimbaran dan menguasai pedang Daruwangi, kalau perlu, pulangnya kita babat habis orang-orang di Gabuanai Gumawa itu. Inilah pedang Daruwangi. Dan terus terang, baru kali ini saya memegangnya. Apakah Romo tidak pernah memperlihatkannya kepadamu? Kalau saya mau, sebenarnya kapanpun saya bisa melihat dan memegang. Tapi saya tidak mau. Guru sangat menyayangi pedang ini, lebih dari apapun. Ibu mengatakan bahwa rahasia harta pusaka Romo Jimbaran ada pada pedang ini. Apa maksudnya? Kebijakan itu seperti air mengalir. Tulus dan jujur. Tanpa pilih kasih. Juru air yang mengalirkan kemana dia suka. Apa artinya? Saya tidak tahu, tapi pasti ada. Coba kita renungkan bersama. Kita ikuti lorong itu. Di sana akan ada sungai kecil. Kita ikuti aliran sungai itu, kemanapun arahnya. Sampai ada tanda yang diberikan oleh sang juru air. Dia akan menuntun kemanapun kita harus menuju. Iya.
Itu dia. Sang juru air sudah memberi tanda. Iya, betul. Ini sama dengan gambaran guru. Saya sering melihat guru menggambar. Pasti dia. Tapi tadi ada suara wanita. Katanya murid Jimbaran cuma seorang lelaki. Saya curiga. Dia pasti murid Durgandini. Celaka. Pasti perempuan itu sudah merayu murid Jimbaran untuk mendapatkan harta pusaka gurunya. Itu. Ada petunjuk yang diberikan oleh juru air. Kita akan melewati 3 kelokan. Iya, yuk. Mereka seperti sedang mengikuti orang. Siapa lagi? Pasti murid si Jimbaran itu sudah diketemukan. Mereka sedang menguntit menuju tempat penyimpanan harta pusakanya. Kali ini omonganmu sudah mulai mirip benar. Lantas? Jalan. Kita ikuti tikus-tikus dari tapak dewa itu. Kelihatannya sudah tidak ada tanda-tanda lagi. Mungkin ini tempatnya. Tapi pintu guanya tertutup. Kebijakan itu seperti air mengalir. Tulus dan jujur tanpa pilih kasih. Juru air yang mengalirkan kemana dia suka. Juru air yang mengalirkan kemana dia suka. Juru air yang mengalirkan kemana dia suka. Kita harus membuat api. Aku membawa batu titikan. Ayo, kita cari daun-daun kering. Jangan. Biarkan mereka yang mengambil. Kita tinggal merebut dari tangan mereka. Aku sudah mempelajari semua cabang ilmu silat. Aku sudah mempelajari semua ilmu kadikjayaan. Tapi ternyata, di hadapan Sang Pencipta, aku tetap bukan apa-apa. Aku bahkan lebih kecil dari debu yang menempel pada kelopak daun waktu musim panas. Siapapun yang mewarisi ilmuku, inilah pedang jodohnya Daruwangi, yang kuberi nama pedang Daru Harum. Dalam kitab besar itu, kuciptakan ilmu silat dan ilmu perang yang dapat menandingi ilmu perang Dewa Matahari. Kita harus segera meninggalkan tempat ini. Gandari, aku yakin orang-orang rimba persilatan akan segera datang kemari karena mereka tidak menemukan saya.
Serahkan barang-barang itu semuanya. Itu hak perguruan tapak dewa. Tidak bisa. Barang-barang itu milik kami. Akan kami bawa ke Argopuro. Siapapun yang berani menyentuh barang itu, akan kukirim ke neraka. Akulah yang paling berhak dari siapapun. Enak saja. Semua benda itu milik Linggabuana. Karena terdapat di daerah kami. Diam semua. Siapa menghendaki warisan dari guruku, harus menghadapi aku. Ayo. Brahma. Sebaiknya kita yang tua-tua menyaksikan saja.
Wanapati? Kisanak mengenal saya? Iya, karena kamu anak kandungku yang hilang beberapa tahun yang lalu. Bagaimana Kisanak tahu saya darah daging Kisanak? Benar, anakku. Engkau putra Prabu Madangkara yang diculik oleh orang Kuntala. Dan aku yang menemukan kamu. Iya, Eyang. Dan dia adalah bapakmu. Ayo, bersujud. Ayah. Wanapati. Maafkan atas kelengahan ayahandamu. Kamu harus segera pulang, putraku. Bunda sangat menderita sejak kehilangan kamu. Wanapati. Wanapati. Apakah gadis itu kekasihmu, Wanapati? Iya. Kalau dia mau, ajak ke Madangkara. Cepat kenalkan kepada ibundamu. Maukah kamu ikut ke negeri saya, Gandari? Kenapa? Pertemuanmu dengan ayahmu membuat aku segera ingin pulang untuk menemui ibuku. Pedang Darwangi itu untukmu, Gandari. Dan kalau mau, kitab ini juga untuk kamu. Terima kasih, Wanapati. Aku cukup dengan pedang ini. Mungkin kamu lebih memerlukan kitab pusaka gurumu. Eyang, kitab ini ciptaan guru untuk ilmu silat. Silakan untuk Eyang. Ha!